Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdia Nahdah dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian administrasi sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Menurut Ketentuan Umum Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sarana pendidikan menurut tim penyusun pedoman media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar mencapai tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Menurut Ibrahim Bafadal 2003, sarana pendidikan adalah semua peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana menurut KBBI adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, yaitu usaha pembangunan ataupun proyek. Prasarana pendidikan merupakan suatu komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah. Sebagai contoh, jalan menuju sekolah, halaman sekolah, gedung, dan sebagainya. Dalam Ibrahim Bafadal 2003, perlengkapan sekolah atau sering juga disebut dengan fasilitas sekolah dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, sarana pendidikan, yang kedua, prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan, misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, dan sebagainya. Sedangkan prasarana adalah alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama dari setiap administrator pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Secara etimologis atau bahasa, sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan harus sesuai dengan proses pembelajarannya, seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman yang bagus untuk melakukan pembelajaran, kebun atau taman sekolah yang enak dipandang, jalan menuju ke sekolah yang mudah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Sedangkan menurut rumusan tim penyusun pedoman pembukuan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Menurut keputusan Menteri
nomor 079/1975 sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama bangunan dan perabotan sekolah, yang kedua alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga dan laboratorium, yang ketiga media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampilan dan media yang tidak dapat menggunakan alat penampil. Selanjutnya adalah proses administrasi sarana dan prasarana. Secara kronologis operasional, kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan pengadaan barang, yaitu suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik, dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan. Yang kedua adalah pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, ataupun jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Pertama, pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai atau menukar. Yang kedua, pengadaan bangunan dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, menerima hibah atau menukar. Yang ketiga, pengadaan perabot dilakukan dengan membeli, membuat sendiri atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Yang keempat, pengadaan kendaraan. Pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang kelima adalah pengadaan sarana pendidikan atau alat pelajaran, alat peraga ataupun media pelajaran, alat kantor seperti mesin ketik, mesin hitung dan sebagainya, dan alat tulis kantor seperti kertas, tinta, map dan sebagainya diadakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dengan jumlah besar tertentu melalui lelang atau tender melalui rekanan. Pengadaan buku-buku atau benda-benda grafis lainnya dapat diadakan dengan membuat sendiri, menerima bantuan, hadiah ataupun hibah. Pengadaan sarana pendidikan ada beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh. Yang pertama, membeli dengan biaya pemerintah. Yang kedua, pembelian dengan biaya SPP. Yang ketiga, bantuan dari BP3 dan bantuan dari masyarakat lainnya. Yang ketiga adalah penyimpanan. Penyimpanan yaitu menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, bagi yang belum maupun yang didistribusikan. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mendistribusikan barang sesuai Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Pasal 55 dan Pasal 57. Untuk keperluan penyimpanan barang biasanya digunakan gudang. Untuk mempersiapkan gudang perlu diperhatikan lokasi, konstruksi, macam, bentuk ataupun sifat, dan ketentuan tata letak barang di dalamnya sesuai dengan jenis dan sifat barangnya. Yang keempat adalah inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Yang kelima adalah penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Kemudian ada yang namanya yang keenam yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau mencegah dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Kegiatan pemeliharaan ini sangatlah penting agar barang-barang yang dipakai dapat terawat dengan baik. Yang ketujuh ada rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadangnya agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama. Yang kedelapan adalah penghapusan dan penyingkiran. Penghapusan
merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar, sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Yang kesembilan, pengendalian. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan masing-masing tidak dapat lepas dari monitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi serta senantiasa dan diperhatikan kerjasamanya suatu dengan yang lain. Seluruh kegiatan pengelolaan harus berjalan dengan kompak, serempak, dan terpadu. Selanjutnya adalah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 45 Ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peran dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah adalah yang pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Yang ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.